Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benur Syamkhtar dengan NIM 742302025026. Mata kuliah Islam Moderat yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Adapun judul yang menjadi dasar analisis saya adalah Islam Moderat dalam Isu Ekologi. Adapun judul video yang saya pilih adalah Ngobrolin Isu Ekologi dan Islam. Dalam video tersebut mencerminkan format diskusi yang santai dan mendalam tentang isu krusial ekologi atau pelestarian lingkungan. Dari perspektif Islam moderat, isu ekologi dan Islam menyoroti hubungan antara krisis lingkungan seperti perubahan iklim dan eksploitasi alam dengan ajaran Islam yang menekankan harmoni manusia dan alam. Akhir-akhir ini pun menjadi diskursus yang sampai kapanpun itu menjadi hangat untuk diperbincangkan, karena problem ini adalah problem ekologi yang menyangkut tentang lingkungan hidup. Menurut Mas Ezra sendiri, problem ekologis ini akar permasalahannya itu di mana? Apakah dia problem struktural atau dia problem kultural? Nah, kita ambil ya, nggak apa-apa lah, ambil spektrumnya Indonesia aja. Problemnya itu problem budaya kita yang memang eksploitatif, atau memang strukturnya yang memperkenankan untuk kita eksploitasi gitu. Kalau menurutku ini nih hasil daripada, kalau secara luas ya, hasil daripada bagaimana kemudian abad pencerahan melahirkan satu produk yang namanya modernitas misalnya tuh. Oh ya. Yang itu sangat mengisyaratkan tentang percepatan industrialisasi. Percepatan apalah yang semua itu menyangkut tentang pengurukan alam dan sebagainya, dan bagaimana kemudian dorongan manusia atas kemajuan zaman itu sangat digembor-gemborkan waktu itu tuh. Makanya eksploitasi berangkat dari sana menurutku. Dan kalau secara epistemologi ya, itu kan berangkat dari bagaimana kemudian rasio instrumental itu. Yang rasio tidak, ya rasio instrumental kan dia melihat bahwa semua barang ini adalah instrumen untuk penghidupan manusia. Nah, makanya dalam konteks itu yang menjadi satu problem yang jelas. Nah, dalam konteks Indonesia menurutku dua-duanya, antara struktural maupun kultural. Nah, dalam konteks turunan daripada yang saya jelaskan tadi, dalam konteks Indonesia, bagaimana kemudian modern nation state dalam pemikiran Gideon lagi. Nation state dan modernitas itu, kalau teman-teman bisa baca tuh, itu menjelaskan dengan jelas tentang bagaimana kemudian bagaimana industrialisasi, izin pertambangan dan sebagainya itu dipermudah, karena memang dia ada dalam kerangka itu. Artinya pertama gini, modernitas itu nggak bisa hadir tanpa adanya negara bangsa. Why? Karena dia perlu ranah dan perlu objek. Itu tuh. Oke. Nah, dalam konteks itu akhirnya dia hadir dengan menguasai beberapa hal. Makanya dalam bahasa-bahasa pergerakan itu kan akhirnya Indonesia ini dikuasai sama para oligarki misalkan, oligarki kan. Nah, itu kan orang-orang yang memiliki modal besar tuh. Nah, kalau dalam itu ada 4 hal yang akhirnya menjadi dikuasai. Pertama adalah pengawasan, surveillance. Kedua itu tentang military base atau basis militer. Ya, basis militer atau penguasaan sarana-sarana kekerasan. Kedua itu industrialisasi, dan keempat itu kapitalisme. I see. Apa tadi? Pertama surveillance, terus military base atau perangkat kekerasan. Iya, perangkat kekerasan. Dan terus habis itu apa tadi? Industrialisasi. Ya, tambang dan sebagainya. Dan akhirnya kapitalisme. Iya. Makanya akhirnya kalau kita wajar-wajar aja kalau kita paham, maksudnya kalau kita akhirnya berangkat dari sini. Makanya di Indonesia itu kenapa izin tambang itu tuh sangat mudah, karena ada mereka nih kuasa ini, mulai dari penguasa oligark itu menguasai empat itu. Oh iya. Iya, mulai dari izin pertambangan kan gampang aja. Kalau dia mau ini, dia juga ada alat sarana-sarana kekerasan juga udah ada di mereka-mereka. Iya. Makanya akhirnya eksploitasi itu sangat ya terbuka lebar lah pintunya untuk mengeksploitasi alam itu. Iya benar. Nah, secara kultural juga kita di Indonesia, kita hanyut dalam, menurutku ya, walaupun kalau kita tarik lagi kembali ke dalam sejarah ataupun suku kita masing-masing, suku itu kan pasti dia punya relasi yang kuat secara spiritualistik antara bagaimana relasi manusia dengan alam, pasti itu. I see. Karena ada penghargaan yang secara
ulung menurutku dengan alam itu. Kalau dalam nilai-nilai spiritual spiritual apa suku-suku pedalaman misalnya itu. Artinya kan kita berangkat dari sana. Yang dulu sebenarnya kita dekat-dekat aja dengan alam, sangat menghargai alam. Cuman arus perkembangan zaman yang akhirnya mengubah cara pandang kita dengan ini semua tuh, dengan mengkonsumsi dengan walaupun budaya kita yang sangat kita nggak pahami bahwa kita ini merusak lingkungan misalnya itu buang sampah dan sebagainya itu. Iya kan? Nah, makanya menurutku secara kultural juga dia dipengaruhi secara struktural tuh, Nah, ya, saling yes. berpengaruh. Dalam video tersebut membahas permasalahan krisis ekologi dan perubahan iklim yang signifikan di dunia, terutama bagaimana umat Islam mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mas Ezak menjelaskan bahwa akar masalah ekologi Indonesia adalah kombinasi faktor struktural dan kultural. Secara struktural, modernitas dan industrialisasi termasuk sistem perizinan yang mudah untuk eksploitasi sumber daya alam, serta dominasi oligarki yang memiliki kuasa ekonomi dan militer menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Sejauh ini setelah menggeluti dunia pemikiran, entah dunia pemikiran Islam ataupun apapun itu, peran agama dalam pelestarian ekologi itu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan itu ada nggak sih? Maksudnya bisa nggak agama sebagai lokomotif utama dalam upaya kita menjaga kelestarian lingkungan atau membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan? Apakah ada pembahasan mengenai itu? Jadi sedari awal kan kita di Islam itu udah punya kedekatan yang jelas sebenarnya lewat bagaimana kemudian kita akan kembali ke tanah. Itu kan hal-hal yang perlu kita maknai sebagai bukan hanya sebatas kita cuman mau dikubur, tapi secara dibalik daripada itu artinya manusia ini punya kedekatan langsung dengan alam ini karena kita juga diciptakan sebagai makhluk, begitupun dengan alam. Iya kan? Alam juga sebagai makhluk, kita juga sebagai makhluk. Iya. Makanya menurutku Islam perlu di sisi lain ke dalam pemikirannya Kunto Wijoyo misalnya liberasi tuh. Nah, liberasi ini menurutku tidak hanya perlu dipahami sebagai satu konteks untuk membebaskan manusia. Tapi bagaimana kemudian juga liberasi itu perlu kita pahami sebagai upaya untuk membebaskan alam dari segala kungkungan perkembangan industri dan perkembangan teknologi yang akhirnya menguruk secara serabutan misalnya, eksploitatif yang sangat eksploitatif dan rakus untuk mengambil apa-apa saja yang terkandung di dalamnya, walaupun itu memang untuk kita, tapi dalam hal yang lain harus ada perlu menurutku batasan-batasan tertentu untuk bagaimana kemudian alam itu tetap perlu dirawat dan kita juga nggak terlalu rakus. Islam sebagai agama mengajarkan harmoni dan kedekatan manusia dengan alam yang harus direhabilitasi untuk mencapai keseimbangan ekologis. Pembahasan juga menyentuh konsep liberasi dalam Islam modern, yaitu membebaskan alam dari eksploitasi berlebihan akibat perkembangan industri dan teknologi yang tidak terkendali, serta pentingnya menjaga alam dengan batasan-batasan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Konsep Islam moderat dalam isu ekologi menekankan keseimbangan antara pemeliharaan lingkungan dengan kebutuhan manusia melalui sikap tasamuh atau toleransi dan iktidal atau keadilan. Islam moderat melihat manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam secara harmonis, bukan secara mengeksploitasi secara destruktif. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan konteks sosial dan kultural modern, menghindari ekstremisme yang bisa merugikan lingkungan atau masyarakat. Menurut saya, pendekatan ini sangat relevan dan penting untuk di masa kini, di mana kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses industrialisasi dan gaya hidup konsumtif yang menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Islam moderat memberikan dasar etika yang kuat sekaligus terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, sehingga mendorong umat manusia untuk bertindak nyata dalam menjaga bumi tanpa menyebabkan konflik yang berlebihan. Pendekatan ini juga membuka kesempatan untuk berdialog antar agama dan antar kelompok dalam menjaga lingkungan bersama, sehingga memperkuat rasa persatuan sosial. Kasus ekologi dalam video sangat relevan dengan materi kuliah.
karena keduanya membahas bagaimana umat manusia merespon tantangan lingkungan modern secara seimbang dan kontekstual. Dalam materi kuliah menjelaskan bahwa Islam moderat menekankan nilai keseimbangan dan peran manusia sebagai khalifah. Nilai-nilai ini muncul jelas dalam video bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga akibat struktural, modernitas, industrialisasi, dan budaya konsumtif. Pelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat ialah masyarakat dapat belajar untuk beralih dari sikap pasrah melihat krisis sebagai akhir zaman menuju aksi nyata, seperti mengurangi konsumsi kayu atau plastik, dan menerapkan prinsip Islam moderat berbasis harmonisasi serta liberasi alam dari eksploitasi berlebih. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil ialah krisis ekologi yang kita hadapi hari ini mengingatkan bahwa bumi bukan hanya tempat hidup tetapi juga amanah yang harus dijaga. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam dan nilai yang semakin relevan di tengah tantangan modernitas. Sebagai masyarakat, mari mulai dari hal sederhana seperti mengurangi sampah, hidup lebih hemat, dan lebih bijak dalam menggunakan sumber daya. Perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat membawa dampak yang besar bagi lingkungan. Menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan wujud syukur kita kepada Sang Pencipta. Dengan kesadaran dan kerjasama, kita dapat mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi yang mendatang.